Ya, senyum ada. Walaupun terasa pahit hidup ini, senyum. Tapi marah karena kau biadab, pengkhianat, zalim. Ku benci kau. Kau merasa kedudukanmu lebih tinggi daripadaku. Aku seorang makhluk yang lemah, tapi iman tak pernah kujual. Menggadaikan agama demi hawa nafsu. Biadab, kau akan hancur dengan ketololanmu sendiri. Siapa yang tolol ya? Memang saya yang tolol. Tapi aku benci karena amarah, nafsu yang tak terkendali, tidak berpikir. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, bersabarlah, bertakwalah, ikhlaslah. Tapi amarahku tetap ada karena aku manusia biasa. Tidak tercipta aku menjadi seorang pelukis. Tidak tercipta aku menjadi seorang penyanyi. Dan tidak tercipta aku menjadi seorang talenta yang punya bakat. Bekerja keras, selalu berusaha untuk tegar dan tegar. Tapi hati tetap tak bisa dipungkiri. Karena aku tercipta manusia biasa. Khuliqal insanu halu'a. Selalu ditimpa dirundung luka, kesusahan, gelisah, resah setiap saat. Aku ingin mencapai ke puncak. Apa talentaku? Apa profesiku? Seorang YouTuber kagak naik-naik. Pencari kerja aku masih belum dapat. Penjual kopi tidak mencukupi apa yang aku kerjakan saat ini, kecuali marah atas nasibku karena aku tidak berilmu. Hingga halu'a datang, gersah, resah ketika dihadapkan aku ingin lebaran sesudah puasa ini. Apa yang ku bawa ke kampung halaman? Rindu aku pulang tapi malu apa yang ku bawa. Sendal jepit. Kekuasaan di tanganku tidak ada yang penuh ranum dengan bergelimangan harta yang mewah. Benci, semua benci.
nasib. Aku jadi pemarah. Ya, aku menjadi seorang yang ikhlas. Kadang-kadang aku manusia, ya, tapi jiwaku tetap tidak tenang. Alamiah, karena aku tidak punya keahlian. Mengandalkan sesuatu yang belum terjadi. Mengharapkan sesuatu yang belum terbukti. Hayal tiada pasti. Kadang mulut komat kami yang gak jelas kemana-mana. Ingin itu, ingin ini. Tapi apa yang dipunyaimu? Dana kagak ada, uang kagak punya. Boro-boro bayar kontrakan pun kagak pernah bisa. Hanya mengandalkan orang lain. Berpikir otak cara bagaimana menghasilkan sesuatu yang terbaik. Menciptakan akalmu menjadi brilian. Karena ini pergaulanmu terkungkung sendiri, sepi di kamar. Bergaullah dengan orang-orang sekitar. Karena bergaul dan bersilaturahmi dengan orang akan memudahkan rezekimu datang. Ya, tapi siapa yang aku akan dekat? Karena sejak kecil aku suka mengurung diri, sepi, dan aku tidak akan menjadi apa-apa. Aku manusia, punya hawa nafsu, ingin. Tapi apa daya? Ketidakmampuanku seorang pendiam, seorang pendendam. Kadang melihat rezeki orang gampang, aku tidak. Aku hanya bisa nangis sendiri di kamar sepi. Tapi toh ada jalanku. Apa aku harus bunuh diri ya? Nah, tidak. Aku sudah punya anak 2 gadis. Sayang kalau aku bunuh diri, bapaknya menjadi bagaimana? Yang sifatnya keputusasaan. Enggak. Aku berusaha deh menjadi manusia yang baik. Tapi bagaimana bisa baik? Tetap kamu tidak pernah bisa untuk menafkahi anak istrimu. Selalu sedih, dipaksakan. Selalu diam, pemalas. Sebenarnya di dalam jiwamu itu pemalas. Mau bekerja tanpa usaha. Saya udah mulai jual gorengan, dagang kresek di pasar, pinggul roti, dagang kopi, sekarang menjadi supir juga. Tapi tidak ada yang mempercayai keburu waktu dan umur. Aku sudah umur sekian ini, mungkin untuk mencari kerja betapa susah karena memang keahliannya hanya bisa nyupir doang, jalankan doang, cara teknis kagak bisa. Siapa yang akan mempercayaimu? Bicara dan ngaca pada dirimu sendiri. Ngaca, kamu mau jadi apa? Udahlah pulang kampung. Gak ada artinya kamu hidup di kota juga. Cuman nyempitin aja. Ya orang gak nyempitin, saya cuman berusaha doang. Barangkali mentok. Ternyata kamu tak akan pernah mentok karena umurmu udah tua. Mau cari apa lagi? Udahlah kamu banyak berpikir dan beristighfar kepada Allah. Tapi aku bosan. Kapan bagianku?
untuk mencapai ke puncak? Kapan hidupku untuk tenang dan diam, dikelilingi dengan angin-angin yang indah, dikelilingi dengan kebahagiaan anak dan istri yang indah, yang soleh. Kalau aku mengatakan mobil mewah, kalau aku mengatakan punya rumah, aku tidak mungkin. Hanya bisa ku marah karena diriku sendiri salah. Aku sejak kecil tidak giat. Mau giat bagaimana kamu? Orang kamu dari kampung, orang tuamu kagak mampu, susah, boro-boro untuk bisa menyekolahkanmu. Untuk hari-hari aja orang tuamu dari perjalanan kamu dari kampung ke desa untuk mencari makan aja susah, boro-boro bisa untuk sekolah. Seumurmu udah tua, ya udah, jalani aja hidup. Ya itu. Kalau sekedar menjalani hidup seperti ini, kadang-kadang aku tidak sabar. Tidak sabar, perih, pedih melihat keadaan. Kok betapa mudah orang lain mendapatkan. Kok betapa mudah orang bisa membeli rumah. Kok betapa gampang ya orang lain. Kenapa dengan aku? Yaitu bodoh. Tersenyum walaupun itu pahit. Anggaplah senyum itu ibadah. Ya. Senyum adalah ibadah. Tapi aku tetap marah pada diriku sendiri karena hidupku tak berarti. Mudah putus asa. Biadab. Dolim pada diri sendiri karena merasa diri tidak seperti orang lain. Ya, udahlah. Senyum adalah ibadah. Silaturahmilah perbanyak. Bagaimana aku bisa silaturahmi ke orang? Kadang-kadang orang kaya itu dideketin kayaknya bagaimana. Wah, itu perasaan lo aja. Ya itu kebuktian banyak. Apalagi saya berpakaian compang-camping, orang kaya mendeketinnya kayak miris ngelihatnya. Kayak mau digerogoti aja gitu, takut. Karena melihat memang saya orang miskin. Ya miskin. Tapi memang miskin. Kamu tidak punya apa-apa dan tidak akan bakal jadi apa-apa. Berusaha ya boleh, tapi mengharap jangan berlebihan, karena kodrat manusia sudah ada jalan dan takdirnya. Selamanya hidup kamu akan menderita, dan menderita itu udah urusan Allah. Selama hidup kamu senang dan guratan udah lauhil mahfuz sudah tercatat. Dan selama kamu hidup membawa iman, Allah akan tahu. Dan selama hidup sengsara di dunia ini, Allah yang tahu, yang matunya. Tinggal kamu menunggu sampai mana batas kesabaranmu diuji oleh Allah. Sampai kapan kamu menjadi manusia yang serba kekurangan. Insya Allah, kalau kamu mampu bertahan, surga Allah menanti. Tapi tetap, apa kata tadi, sifat manusia
kesah keluh, selalu kegerasan itu ada setiap saat mengantui, karena di sekelilingnya setan biadabnya kebanyakan, karena udah bergaul dan melihat kamu TV, kamu melihat media, kamu udah melihat campur baur dengan manusia biadab, kamu udah melihat juga dengan manusia soleh. Kadang kamu beriman, kadang naik, kadang kamu turun dalam imannya, kan melihat keadaan. Ketika orang melihat keberhasilan dan mempertontonkan di media, dipertontonkannya, ingin seperti itu, tapi tanganmu mau nyampe mana, tak akan pernah sampai ke sono. Sorry, aku buat video ini hanya sekedar ya sedikit tersenyumlah, walau itu sedih, tetap tersenyum, karena senyum itu ibadah. Tapi nafsu dengan amarah, marah, tak ada penyelesaiannya kecuali dibawa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu zikir. Terima kasih guys, hanya itu yang saya bisa di kontrakan ini sendiri tetap guys. Terima kasih. Kadang sedih, kadang air mata berlinang, kadang aku ingat kampung mau pulang, tapi apa daya, segelintir orang diketemukan rezeki dengan mudah, walaupun itu compang-camping di jalanan. Tapi aku tak pernah menemukan seperti itu guys. Tapi aku hanya seorang manusia di sini, di kota ini, sendiri, yang rindu akan kampung tapi malu. Tapi apa yang ku bawa hanya bisa air mata. Orang tua perlu hadir keadaanku, orang tua perlu melihat keadaanku, tapi aku memang tidak mampu. Ya guys, kalau aku sedih, nggak sedih deh. Aku orang nggak sedih, aku udah biasa hidup. Aku hanya bisa menerima, dan menerima memang nyata. Saya bicara ini hanya ingin tahu sebesar mana kemampuan saya. Ternyata memang aku tidak mampu dikala kita menghadapi seperti orang-orang pulang kampung hari raya. Ke ibuku aku jarang pulang, aku jarang silaturahmi, karena memang keadaan. Ingin seperti orang melihat kumpul-kumpul bersama anak dan istri, tapi aku memang belum bisa. Padahal umurku sudah berlanjut tua, tetap menjadi gelandangan di sini. Gelandangan kontrakan, gelandangan elit. Tapi elit dari hanya segi muka saja, dari tampang saja. Aku memang tampang tidak termasuk orang gak punya. Sebenarnya aku terus terang sangat-sangat melarat hidup, cuman disenang-senang. Dimana aku pakaianku ini semuanya aku tak pernah beli, dikasih orang. Kan aku menjadi supir dulu, selalu diperhatikan sama saudara dari istriku. Kalau aku menceritakan kisah hidup kesana kemari, takkan ada habis-habisnya. Semuanya orang pada sedih, semua orang pada mau menceritakan kesedihan dan kelukaan. Tapi karena memang hidup ini
perlu dipersoalkan dan perlu dipertanyakan untuk diri sendiri. Untuk siapa kita ini? Mengapa kita ini ditakdirkan seperti ini? Dan mau kemana kita langkah? Sisi lain nasib orang dengan hiruk pikuknya berglamor dengan nafsu dan amarah kemewahannya. Dilihat sama seorang yang terhina, betapa nasib orang seperti itu. Tidak seperti aku hanya mengharapkan surganya Allah di akhirat. Apa aku sabar ketika Allah turunkan ayat seperti itu? Innal khuliqa insanu halu'a wa idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manu'a. Berkesah keluhnya manusia, apakah aku sabar melihat orang-orang di jalanan dengan tidak pernah pusing, tidak pernah sedih, tidak pernah menangis. Itu hanya sekilas saja menurut perkiraan saya. Kamu itu orang senang, kamu itu orang bahagia, kamu itu orang kaya. Tapi dilihat dari segi penampilan, memang kamu orang kaya. Mereka bertanya lagi, kamu kalau melihat jangan di sisinya, saya itu kaya banyak utangnya. Ya kan gampang sampean ini utang. Sampean seorang direksi, sampean seorang kaya, manajer yang banyak duit, gampang dan mudah dipercaya sekali tanda tangan karena punya gaji. Utang wajar gampang banyak. Kalau saya mau ngutang apa, Pak? Kerjaan kagak punya, hidup luntang lantung gak jelas. Mau nginjem mau dipercaya sama siapa? Dagang kopi hanya per hari 3.000 segelas, itu juga kadang ada kadang gak ada. Kalau seperti bapak seorang manajer orang kaya, dipercaya mau ngajuin rumah aja gampang karena udah ada jaminan bapak punya gaji potong sekian dipercaya. Kalau seperti saya, Pak, hidup kerjaannya begini yang gak jelas, mau percaya apa orang? Mau apa yang diajukan? Mau apa yang diandalkan? Karena keahliannya tidak ada. Ya semacam inilah. Kita kadang iri melihat orang gampang dan mudah. Mereka tidak merasakan bahwa kekayaannya itu dari segi fisik katanya, tapi dan dia bisa mendapatkannya. Lain dengan aku, karena apa yang diandalkan talentaku tidak ada. Sekarang ke depan pasrah aja, menunggu dan menunggu. Kalau toh Allah menghendaki, bersabarlah. Memang sabar itu sejak dulu, sejak lahir aku ditanamkan sejak sabar. Harus ikhlas menjalani hidup. Karena itu sudah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Terima kasih. Ini buat video hanya hiburan. Silahkan subscribe. Kalau enggak ya tinggalkan. Kalau Anda merasa simpati, janganlah lihat dari orang itu gagah tampilnya seperti orang cukup. Kalau mau ngasih sedekahlah yang baik. Jangan dilihat dari wah ini mah orang kaya, ini orang miskin. Kalau lihat aja hati, lihat dengan situasi dan kondisinya di tempat itu, kerjanya apa, wajibkah orang itu dikasih, butuh harapan. Oh berarti aku jadi pengemis ya, lewat media sosial mengemis minta. Aku tidak pengemis, tidak minta, cuman keadaanku ya seperti ini, diberikan cobaan. Mohon maaf bila terganggu, ini dianggap mengemis. Aku tidak mengemis, aku hanya mengharap aja suatu saat Allah ngasih jalannya, entah dari mana. Aku hanya bisa nyupir sedikit,
menjalankan mobil masih belum dipercaya orang karena keadaan pandemi katanya sekarang ini. Susahnya aku ya semacam ini. Untuk pulang kampung di Idul Fitri ini susah. Sebentar lagi orang-orang ribut pulang kampung. Pemerintah melockdown dari tanggal 6 sampai tanggal 17 gak boleh pulang. Aku pengen 18-nya kalau ada duit. Itu cuman harapan. Tercapai atau tidak ya tergantung rezekinya. Terima kasih. Yang penting jangan sampai berhenti untuk berusaha dan berusaha. Walau keadaan duka, lara, pedih, sakit, senang, tegak, jatuh, bangun, berlari, jatuh lagi. Itu alami manusia karena sifat manusia itu tadi. Berkesah keluh, selalu memohon dan memohon. Ditimpa kebaikan mereka akan kikir, ditimpa kemudahan mereka akan kikir, tapi dalam kesulitan selalu mengeluh dan mengadu, memintanya berbagai macam cara. Dan berbagai macam cara itu ilmunya masing-masing sudah mereka bawa dengan cara kadang menipu, menjegal orang, kadang cara mengkorupsi, karena memang ada jalan ke sono. Semoga dengan kesadaran hati dan ikhlas yang dalam ini, aku tidak tahu harus kesekian kali atau keberapa kali aku tidak mengemis, hanya ingin mengapresiasikan dan didengarkan. Tidaklah mudah untuk hidup ini. Mengembara di dunia ini tidak ada gampang dan mudah, tapi hidup ini harus dengan dipertaruhkan sebaik mungkin, sebisa mungkin, karena akan dipertanggungjawabkan buruk baiknya seseorang di akhirat kelak nanti. Terima kasih guys. Dah.